Cara menggapai hajat versi langit. Cara menggapai hajat versi langit. Daripada nanti banyak yang nanya sama saya, sumbernya dari mana? Itu yang ngajari siapa? Sahih atau tidak? Nanti daripada ditanya gitu, saya juga kalau jawab mumet, kalau tidak saya jawab yang nanya juga mumet. Betul kan ya? Sumbernya ini kitab Al-Adhkar karya Imam Nawawi rahimahullah. Barang siapa punya hajat kepada Allah ataupun kepada anak cucu Adam alias akhirat atau dunia, maka langkah pertama yang harus dia lakukan versi langit menurut sabda Nabi Muhammad SAW. Jangan lihat itu, tapi nomor satu langkah pertama kalau punya hajat adalah, 2 rakaat ini apa yang dibaca? Yang dibaca, mau baca sholawat digabung semuanya, semakin bagus. Nah, setelah mengucapkan sholawat pada Nabi Muhammad SAW, hendaknya membaca doa berikut. Kalau dibaca langsung dikabulkan sama Allah Ta'ala, dibereskan urusannya. Ya ini mujahadah ini 7 hari, insya Allah beres tuh judulnya. Ya insya Allah beres. Itu tadi riwayat yang pertama ya. Riwayat yang berikutnya yang ada dalam kitab Al-Adhkar, diajari Nabi SAW suruh wudhu dengan bagus. Wudhu dengan bagus, kemudian membaca doa ini. Lah kalau tunanetra saja beres, masa utangmu nggak beres? Kajian sore hari ini insya Allah manfaat untuk banyak orang, khususnya orang-orang yang pusing, orang-orang yang mumet ya. Alhamdulillah di depan saya banyak yang mumet, itu di kamera maksudnya ya, banyak yang mumet nih. Pemirsa dimanapun Anda berada, perhatikan baik-baik, dan insya Allah Majlis Ar-Raudhah malam Ahad besok sholat isya berjamaah, setelah itu akan mengamalkan ini, bersama santri weekend, dan siapapun yang mau ikut boleh, Lantas apakah ini? Ya akan kita bahas. Judulnya adalah cara menggapai hajat versi langit. Cara menggapai hajat versi langit. Hajat itu artinya apa? Hajat itu bahasa Arab. Ya, bahasa Arab yang kemudian dijadikan bahasa Indonesia. Aslinya dari hajah. Bukan hajah. Ya, kalau itu nanti beda lagi itu ibu-ibu yang naik haji ya. Hajah itu lain, beda lagi ya. Hajah itu artinya kebutuhan. Ya, kebutuhan. Jadi siapa yang punya kebutuhan tertentu dan pengen kebutuhannya tercapai, tergapai, terpenuhi, versi langit caranya gimana? Ya, versi langit caranya bagaimana? Insya Allah kajian ini singkat, padat, dan bisa diamalkan. Ya, bisa diamalkan insya Allah. Dalam kitab Al-Adhkar, daripada nanti banyak yang nanya sama saya, sumbernya dari mana? Itu yang ngajari siapa? Sahih atau tidak? Nanti daripada ditanya gitu, saya juga kalau jawab mumet, kalau tidak saya jawab yang nanya juga mumet. Betul kan ya? Sumbernya ini kitab Al-Adhkar karya Imam Nawawi rahimahullah. Ini Al-Adhkar. Imam Nawawi ini sudah dikenal kepakarannya dalam ilmu hadis. Jadi kalau sudah Imam Nawawi yang bicara ilmu fikih, ilmu hadis, bisa dijadikan pegangan. Meskipun yang namanya ulama itu beda pendapat, ada ya wajar-wajar saja. Tapi ucapan Imam Nawawi bisa dijadikan pegangan. Imam Nawawi mengatakan dalam kitab Al-Adhkar, ruwina fi kitab Tirmidzi wa Ibnu Majah, dalam kitab Sahih Tirmidzi dan Ibnu Majah diriwayatkan kepada kami an Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Abi Aufa, semoga Allah meridhai keduanya, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kanat lahu hajatun ila Allah taala au ila ahadin min bani Adam, siapa yang punya kebutuhan kepada Allah atau kebutuhan kepada salah satu anak cucu Adam, butuh sama Allah atau butuh sama manusia, jadi hajat dunia maupun hajat akhirat,
Sebelum saya lanjutkan pertanyaan ini, punya hajat enggak? Kalau enggak punya ya enggak usah saya jelaskan. Banyak ya? Enggak usah dijelaskan toh? Jelaskan enggak? Jelaskan. Pemirsa, mau dijelaskan? Oh mau, katanya mau. Barang siapa punya hajat kepada Allah ataupun kepada anak cucu Adam alias akhirat atau dunia, maka langkah pertama yang harus dia lakukan versi langit menurut sabda Nabi Muhammad SAW, fal yatawaddo wal yuhsinil wudhu. Hendaknya dia berwudhu, dan bukan sembarang wudhu, fal yuhsinil wudhu, wudhunya yang baik. Jadi kalau punya hajat itu bukan lihat saldo. Jadi salah ya, punya hajat lihat saldo itu keliru. Kalau punya hajat jangan lihat kenalan teman-teman. Kalau punya hajat lihat kenalan teman-teman, itu juga keliru. Kalau punya hajat jangan menghitung aset. Ya, menghitung aset juga keliru. Kalau punya hajat jangan lihat daftar di phone book, nomor telepon yang bisa dihubungi. Ya, jangan lihat itu. Tapi nomor satu, langkah pertama kalau punya hajat adalah wudhu. Tentunya kalau ibu-ibu tidak lagi menstruasi. Ibu-ibu menstruasi haram wudhu. Wudhu tidak boleh, haram untuk ibu-ibu yang menstruasi. Sama dengan haramnya sholat. Lagi mens nggak boleh sholat, maka lagi mens nggak boleh wudhu. Ini banyak perempuan nggak tahu. Dikira wudhu boleh, ya wudhu boleh, karena sholat tidak boleh, ngaji tidak boleh, wudhu juga tidak boleh. Wudhu itu paketnya sama sholat. Yang belum tahu sudah terlanjur, gak usah dipikir, lewat. Setelahnya jangan diulangi. Jadi hukumnya wudhu buat orang yang menstruasi adalah haram, sama seperti haramnya dia sholat, sama seperti haramnya dia baca Al-Quran. Jelas semuanya? Nah, jadi ibu-ibu amalkan ini saat tidak menstruasi. Saat tidak menstruasi. Bapak-bapak, ya kalau lagi menstruasi jangan. Oh, bapak nggak mens ya. Jadi kalau misalnya ibu menstruasi, ya suruh bapaknya, ya suruh suaminya, ajari anaknya, ya ajari anaknya. Wakilkan dulu dengan orang lain. Wudhu, dan wudhunya harus bagus. Wudhu yang bagus bagaimana? Sunnah-sunnahnya dijalankan. Kemudian adab-adabnya dijalankan. Jangan wudhu sambil telanjang. Nah itu nggak beradab. Walaupun di kamar mandi nggak ada orang lihat, ya itu tidak beradab. Kemudian usahakan kalau bisa menghadap kiblat wudhunya. Kalau bisa. Kadang kan tempat wudhunya nggak memungkinkan ngadep kiblat. Tapi kalau memungkinkan wudhunya ngadep kiblat. Kemudian jangan ngobrol waktu wudhu. Khusyuk. Wudhunya yang khusyuk, itu artinya wudhu dengan baik. Ini harus dijelaskan karena ada orang, udah saya amalkan kok ternyata nggak jalan ya. Lah wudhumu nggak beres. Wudhunya betul-betul nawaitu saya mau wudhu, bersihkan diri dari hadat. Ya, agar hadat ini diangkat dari tubuh saya. Wudhu yang baik. Kemudian thumma liyusalli rak'atain. Setelah itu hendaknya dia sholat sunnah 2 rakaat. Setelah wudhu, ngadep kiblat, niat sholat sunnah 2 rakaat. Sholat sunnah hajah. Usolli rak'ataini lil hajah lillahi ta'ala, atau usolli rak'ataini lillahi ta'ala. Terserah niatnya apa, yang penting niat sholat hajat 2 rakaat. Mau bahasa Jerman, mau bahasa Inggris, terserah. Itu yang di mulut itu untuk memudahkan hati biar paham ini sholat sunnah hajat. Karena kalau tidak diucapkan kadang suka ngelamun, ya suka ngelamun. Tsumma liyusalli rak'atain. Nah, 2 rakaat ini apa yang dibaca? Yang dibaca tentunya surat Al-Fatihah. Setelah Al-Fatihah, Al-Kafirun kata para ulama. Kemudian rakaat kedua surat Al-Fatihah. Setelah Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Jadi 2 rakaat, rakaat pertama Al-Fatihah sama Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Fatihah dan Al-Ikhlas. Selesai salam. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Thumma liyuthni 'ala Allahi 'azza wa jal.
hendaknya dia muji-muji Allah. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Semakin banyak pujiannya semakin bagus. Ya, semakin banyak pujiannya semakin bagus. Muji Allah itu ya basmalah, alhamdulillah. Hamdan yuwafi ni'amahu, hamdan. Semakin banyak pujiannya sama Allah semakin bagus. Alal aqal minimal bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, itu kalimat pujian terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu wal yusalli 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu hendaknya dia bersolawat kepada baginda Muhammad SAW. Solawatnya enggak dijelaskan bentuknya seperti apa, sakarepmu. Mau baca solawat munjiyah, mau nariyah, mau ibrahimiyah, mau baca solawat digabung semuanya, semakin bagus. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha. Terus sambung Allahumma sholli ala sayyidina ifaqri. Terus solawat macam-macam. Ya namanya mau minta sama Allah itu kan semakin banyak rayuannya Allah semakin seneng ya. Ya hambaku ini kamu kok muji-muji aku, muji-muji nabiku terus nih mau apa? Ya ada maksud tersembunyi saudara-saudara yang tidak tersembunyi dari Allah Ta'ala. Gak mungkin tersembunyi dari Allah. Tapi malaikat gak tahu. Malaikat gak tahu. Makanya Allah senang, Allah pamerkan orang seperti ini pada malaikat. Lihat tuh hambaku tuh. Tuh lihat mau ngapain dia, yuk perhatikan.